kita makan sebagian. Nah, jadi udah kita makan sebagian, isinya terus pulang. Terus creamy, terus rempah-rempahnya tuh berasa banget. Akhirnya makan apa? Makan nasi dulu, ini berempat sama Kamina, Bunda, Ayah. Terus habis itu makan? Sate ayam. Oke. Ini kita kasih kuah dulu. Habis itu kita cocok sate. Sate kita ke sini. Enak. Bunda pakai bumbu kacang. Jadi berubah sih Bun, warnanya kacang. Habis makan dari Hanjawar, sekarang kita mau nyari tempat santai sebelum kita nanti gelar tenda di tempat campingnya. Oke? Oke, Ra? Sebagian sudah paving block, cuman kita nggak tahu ya di depan gimana. Nah, ini jalannya memang. Oh, tapi udah paving block sih, jadi nggak terlalu yang jalanan Ada rusak. nanti yang apa? Jalan masih berbatuan ada di depannya. Oh, ada di depan. Kalau di depan-depan sih ini masih, oh ya apa udah paving block ya, jadi udah agak. Terus tuh ada kebun tehnya. Bener, Ra? Guys, jadi tuh ini di tengah hutan banget. Di sini juga tuh ada sungai, ada kolam renang. Jadi aku nanti mau langsung berenang. Oke. Sebenarnya kita baru bisa mulai gelar tenda itu sekitar jam 12 ya. Cuman boleh masuk ke area camping groundnya dari pagi itu nggak apa-apa, bisa masuk. Nah, ini treknya udah mulai batu-batu, jadi bismillah lah ya untuk mobil cepet. Deh. Alhamdulillah berhasil. Mobil cepernya berhasil menembus jalanan berbatu. Pelan tapi pasti. Ya, mulai tadi agak licin ya karena semalamnya habis hujan. Tuh, lihat deh. Bunte. Ada kupu-kupu besar. Tuh ada teman bermainnya. Nah, kita udah sampai di tempatnya, namanya Pinus Eco Park. Jadi di sini kita lagi mau cari spot sih, mau yang camper van atau enggak. Jadi kalau camper van kan kita parkir mobilnya itu di sebelah tenda kita. Kira siap? Nah, ini kita lagi nyari spot
spot ini yang view-nya bukit. Wah, lihat langitnya bagus banget. No. Banget. Capek nggak? Hah? Ini yang kayak gunung kan? Hah? Ya itu jangan tinggalin. Siapa yang tinggalin? Ini bukit. Ayo, lihat ke depan. Licin. Bunda sini pegang. Ya sebelah sini. Bunda nggak bisa pegang dari sana. Wah. Ada ayunannya juga guys. Belum apa-apa udah. Ayo. Wah, ada ayunan. Yeay. Bisa suruh-suruh. Hah? Tuh rame. Tuh kalau view bukit kayak gini. Halo. Jadi kita udah sampai di Pinus Eco Park. Jadi ini spotnya ada beberapa. Tadi ada yang di pinggir sungai. Tadi kita udah ketemu sama salah satu petugas lapangannya. Kita dikasih pilihan, tadi ada yang di pinggir sungai. Itu ada 2 titik. Kira-kira yang satu yang untuk memang kita buka tenda aja, atau memang kalau kalian mau camper van ya. Jadi mobil di sebelahnya ada tenda. Nah, ini juga ada tempat yang memang spotnya agak di bukit, tapi udah bisa masuk listrik. Jadi kalian bisa dapat tarik listrik untuk tinggal tarik colokan, bayar beberapa nanti, dan ada 2 titik toilet, jadi cukup lengkap. Ini banyak sih pilihannya. Tuh, ya kan? Udah keren banget kan? Suasananya asik, tempatnya nyaman. Ini, nih tuh, ya kan? Ini yang spot bukit. Ini spot bukit. Tuh, toiletnya di sebelah sana. Toiletnya di sana nih, di balik tenda ini. Nah, di sana sebelumnya ada tuh yang Highland tuh. Di sana tuh Highland ada tuh, itu yang paling cakep view-nya, tapi memang posisinya agak lumayan ekstrim nanjaknya. Yang pertama itu, yang kedua dia belum ada listrik. Tapi kalau teman-teman mau agak private, kemudian bener-bener suasananya tenang, memang itu di sana udah enak banget sih. Tapi kalau memang untuk newbie, di sini udah lumayan banget nih suasananya tuh kan. Kayaknya sih kita nggak tahu deh, belum tahu deh apa mau ambil di sini. Ini kan ada nih kayak semacam undakan gitu. Mau di sini atau yang di pinggir sungai. Kalau mau di sini yang ada ruang terbuka, terus suasananya juga kalem gitu ya, calm, santai. Kayaknya di sini juga lebih oke sih. Karena di sana agak tertutup sih areanya.
Kamu bikin nasi kepal ya pakai nasi porang ya? Jadi ini terbuat dari ubi-ubian, namanya porang. Porang siapa? Umbi-umbian. Umbi apa tuh? Dia instan gitu, Ra. Onde. Waktu kita pergi ke Jepang kan kita juga makan pakai nasi ini kan? Iya kan? Gampang lagi Bunda bikinnya. Tinggal Berapa seduh. menit, Bun? Jadi 15 menit udah jadi. 15 menit udah jadi. Nggak perlu Tinggal- dimasak-masak lagi ya? Kita cuma masak air panas, diseduh, jadi deh nasi yang enak. Enak Bun. Makan dulu. Enak. Ya. Itu apa? Masak. Ini yang elegan ya. Enak ya? Waktu di Jepang kita nggak beli ini ya? Enggak, itu nggak ada hal. Nggak ada hal. Karena menit aku paling mau itu kan permainnya di tengah ya. Dia tuh tadi kan ke tengah. Orangnya beneran ada yang berpikir, ada kurang banyak ya. Halo. Ya, jadi alhamdulillah dari tadi kita udah sampai ya di Pinus Eco Park. Ini apa ya? Tempatnya lumayan strategis sih. Cuman memang dia agak sedikit naik ya dari Ya. nggak begitu puncak yang di bawah, nggak, bukan di daerah Megamendung ya, tapi memang dia setelah Gunung Gunung Mas, kebun teh Gunung Mas. Nah, lokasinya itu persis sebelum Ataun, nanti ada di belokan gitu, nanti dia belok kanan masuk, akses masuknya mobil kita sih mobil kecil masih masuk ya, Masih masuk. masih masuk. Walaupun memang harus hati-hati ya, Harus karena hati-hati. mobilnya agak ya, buat mobil-mobil yang ceper. Karena tadi di awal kan tadi udah lihat kan apa namanya, jalannya masih ada paving block, tapi setelah itu relatif banyak berbatu, dan itu ya cukup pelan-pelan aja sih, main timing. Kalau skill driving kalian oke sih harusnya lancar sih. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi harga pricing gitu ya, bisa dikatakan, bisa dibilang cukup terjangkau ya, cukup terjangkau. Kenapa bilang terjangkau? Karena kita kebetulan sewa, karena belum punya tenda, kita sewa semua. Itu biayanya sekitar, kalau sewa tenda aja itu range-nya macam-macam. Yang paling murah itu 150.000, yang paling advance itu yang nature hike itu kurang lebih 600.000. Itu mungkin bisa kapasitas 6-8 orang. Jadi kebetulan kita ambil yang kapasitas 6 orang, jadi agak lega. Kurang lebih harganya 200.000 gitu ya per malam. Ya. Biaya masuk untuk ngecamp 30.000 per orang. Terus apa lagi ya, paling kasur sekitar 30.000-an. Kemudian sleeping bag, misalnya kalian pengen ngerasain feel tidur pakai sleeping bag, itu 20.000-an. Itu sih udah relatif common ya, maksudnya masih dia nggak sampai angka 500.000 tuh kita udah dapat tempat camping yang lumayan asik sih. Nah, kemudian di sini nanti memang ketika kita datang tinggal temuin aja tuh di shelter, atau ketemuin petugas lapang yang ada.
Nanti kita tinggal bilang, kita pilih dulu, nanti ada beberapa titik ya. Pilih dulu mau di mana, nanti kita bilang mau sewa apa. Atau kalau kita udah bawa tenda sendiri, ya udah tinggal pilih venue-nya di mana. betul, gitu ya. venue-nya di mana mau diambil. Nanti tinggal kita confirm ke siapa, ke petugasnya. Setelah itu ya udah tinggal kita diriin tenda segala macam. Jadi relatif sepi juga. Ini kita nggak tahu ya kenapa sepi ya. Padahal besok hari ini libur nih. Besok hari Jumat kejepit kan. Nah, apa karena mungkin nggak ada cuti bersama jadinya mungkin relatif agak sepi ya. Tapi emang suasana ini sih yang kita cari ya Raya. Agak-agak sepi, tenang ya Raya. Tapi worth it ya, maksudnya dengan harga segitu, dengan fasilitas, venue-nya juga pilihannya banyak, spotnya. Jadi tadi tuh spotnya tuh dari pas masuk itu spot tuh kan kira-kira ada 3 ya kalau nggak salah dia ada 3 spot. Jadi tadi yang dari pas masuk itu ada spot namanya dikasih namanya tuh bukit. Kenapa? Karena memang view-nya itu nanti melihat kota Bogor, view-nya yang kelihatan tuh kota Bogor, ada bukit-bukitnya juga. Sama yang kita sekarang ini dekat sama sungai gitu. Jadi enaknya itu sebetulnya lebih kerasa alamnya karena kita juga dengar suara arus air kayak gitu ya. Jadi kayak lebih alami aja sih karena tadi pas lihat spot yang di bukit rame, terus juga kan mungkin karena emang view-nya juga bagus di malam hari, ada apa tuh namanya bisa lihat city light gitu ya. Makanya mungkin kemungkinan malam-malam bakalan banyak yang begadangan gitu. Jadi kayaknya akan agak berisik. Jadi kita pilih spot yang di dekat sungai. Satunya lagi di Highland. Oh di Highland. Itu dia agak naik lagi ke atas. Agak naik lagi ya. Dan itu view-nya paling bagus katanya. Itu view paling bagus, bisa lihat kebun teh. Pokoknya semuanya bukit-bukit sekitar area sini juga bisa dilihat. Tapi sayangnya belum masuk listrik. Oh kalau ke sana belum masuk belum ada listrik. Kalau yang sungai sama yang bukit dia udah ada sumber-sumber colokan, jadi kita bisa tarik colokan ke tenda kita. Kayak gitu sih. Jadi ya ini buat first timer, family camper gitu ya. Ini dan mungkin belum punya tenda, belum punya alat camping yang memadai gitu, itu bisa jadi opsi banget ya. Betul. Kids friendly juga, karena ada kolam renangnya, ada kolam renang, ada area bermainnya juga tadi, spot-spot ya sedikit. Kita bisa main ke kebun teh juga, nggak usah bayar ya Raya. Terus enaknya kalau dapat spot yang dekat sungai ini, kita jadi bisa ngakses ke sungai itu dekat gitu, dan nggak rame banyak orang. Jadi kita di area kita aja mungkin cuma ada 4 tenda kali ya. 4. Padahal ini kapasitasnya mungkin bisa sampai 8 sampai 10 tenda kali ya kapasitasnya ya. Tapi sekarang cuma ada 4 tenda gitu. Jadi emang apa ya emang ini sih yang kita cari ya. Karena kita juga first timer camper, terus belum punya equipment buat camping. Tapi kita juga nggak pengen jauh-jauh dari Bogor atau Jakarta gitu ya. Kita juga pengen budgetnya juga masih terjangkau ya, kayaknya sih ini udah jadi opsi yang tepat banget ya. Masak spaghetti bolognese yang gampang tapi enak. Ada apa aja isinya tuh? Isinya spaghetti, saus bolognese, sama ada smoked beef. Kita beli yang gampang aja, gampang dimakan tapi enak. Gampang dimasak tapi enak.
Enak. Enak. Ya. Panas. Makannya pakai pancinya Makan banget. langsung pakai nesting. Kayak di Korea ya. Tadi masak apa lagi, Ay? Gue masak karaage. Kita makan chicken karaage. Gue minta satu ya. Nih chicken karagenya, ini enak banget sih. Cobain ya. Masa-masa kerja kamera. Pagi, Ohio. Oke, ini suasananya enak banget ya pagi-pagi. Kita tadi udah sarapan, tadi habis sholat subuh kita santai dulu di tenda, sarapan, bikin kopi, bikin apa sambil sarapan, terus ya udah suasananya enak gitu. Nah pagi-pagi ini kita mau coba jalan-jalan ke mana? Ke kebun teh. Tadi udah. Nah ini ada ini nih teman-teman, tuh ada ATV. Nah, di sini juga ternyata ada penyewaan ATV. Berapa ya? Mungkin aku lupa sih harganya. Juga ada penyewaan Flying Fox ya. Jadi di sini tuh banyak banget wisatawan dari luar, khususnya dari negara-negara Timur Tengah ya. Jadi kayak Arab dan sekitarnya lah, itu lumayan banyak sih kalau di puncak itu, hampir banyak turis-turisnya. Yuk kita lihat kolam renangnya. Nih sebelah sini tuh ini apa? Dia kayak kafe, ada kantin. Jadi kalau teman-teman kehabisan bahan makanan atau pengen ngopi-ngopi santai sambil buka laptop, itu di sana bisa. Dan sebelahnya itu ada kolam renang. Jadi ini tempat kopi. Ini tempat kopinya, sebelahnya itu kolam renang banget langsung. Santai sih ya, di sini enak banget buat laptop, dan di sini bisa dibilang sinyalnya juga bagus ya. Ya di sini jadi bisa dibilang sinyalnya juga bagus tuh. Dan kayaknya tadi kita coba buat Netflix malam lancar banget sih. Ya mungkin buat meeting Zoom apa-apa juga enak. Jadi buat teman-teman yang mau WFH gitu atau WFA, nah ini bisa juga jadi opsi nih. Nah ini jadi di area kopinya tuh, area tempat ngopi dan kantinnya itu setiap pagi dia ada ada masak, bikin gorengan kayak gitu, jadi bisa buat jajan. Nah ini termasuk area yang area bukit. Nah kebetulan di bawah area bukit itu dia banyak banget parkiran dan memang di setting bisa camper van. Nih teman-teman lihat ya. Jalan-jalan ke kebun teh.
ini suasananya asik sih ya. Jadi kalau teman-teman kesini memang better pagi. Jadi kalau kita saranin, misalnya teman-teman tinggal di daerah Jakarta, itu kalau misalnya dapat peluang weekend pun, kalaupun nggak mau kena macet, itu teman-teman berangkat sebelum subuh. Jadi usahain itu subuh itu posisinya paling enggak udah sampai di rest area sebelum setelah gerbang tol Ciawi ya. Nah itu harusnya udah aman karena jalanan masih agak relatif lengang ya. Tapi kalau teman-teman stay di mana Bogor mungkin bisa agak santai sih, setelah subuh banget bisa jalan atau memang sebelum subuh gitu ya. Nah nanti kalau emang tujuannya mau ke Pinus Eco Park, kalau kemarin kita itu rutenya kebetulan dari rumah di Bogor kita jalan sebelum subuh kita sampai di daerah setelah safari itu kita cari masjid, sholat subuh dulu di sana jam 5 ya, itu kita dari perjalanan hanya butuh waktu 40 menit udah sampai situ tuh. Nah terus tinggal terusin sampai ke Cianjur, kita makan sate kambing Hanjawar dulu, posisinya ada di Hanjawar di Ciloto, turun sedikit. Nah setelah itu sekitar jam setengah 7, jam 7 kita balik lagi turun ke arah Bogor. Tapi nanti setelah Atawun kurang lebih 5 menit kita akan ketemu sebelah kiri nanti akses masuk buat ke Pinus Eco Park. Nah masuknya itu tadi kurang lebih kemarin sih cuma 10 menit ya kalau memang lancar dan memang areanya berbatu ya. Nah kalau teman-teman sampai sini jam 7, jam 8 itu teman-teman kalau udah buka tenda, punya tenda sendiri, itu tinggal buka. Teman-teman tinggal pilih spotnya yang kosong, teman-teman tinggal buka tenda, udah deh nikmatin dari pagi sampai sore, itu ambil full day. Terus besoknya teman-teman tinggal maksimalin sampai jam 12 siang, dan itu worth it sih. Kita bisa bayar sehari tapi kayak seolah-olah dapat 2 hari gitu kan, full day kayak gitu. Itu ya enak dan worth it. Nah ini teman-teman, di sini kita ketemu spot yang Instagramable. Jadi buat beberapa orang yang suka foto ini bagus banget karena dia spotnya kayak ada deck gitu, terus pemandangan langsung kebun teh, dan yang keren banget adalah lightingnya yang betul-betul natural. Bagus banget sih, keren. Ayo Aira foto sekarang. Aira yang dipoto apa Aira fotoin Bunda? Tuh lihat ada decknya tuh, bisa buat santai-santai, viewnya langsung ke sana. Halo, oke, sampai juga di penghujung acara camping kita ya Ra. Aira seneng nggak? Seneng nggak? Baru pertama kali. Baru pertama apa? Seru nggak? Baru pertama kali berenang. Oh, Seru nggak? seru nggak? Seru. Oh, apa aja yang bikin seru? Alam hutan. Alam hutannya. Oke, kita sekarang udah perjalanan menuju ke rumah. Semoga lancar. Aira mau camping lagi? Oke. Tadi kita setelah check out terus langsung sholat dulu, terus ya udah langsung siap-siap. Sekarang ini udah di puncak, mumpung jalanan tadi kita lihat masih lancar ya. Iya. Jadi kita mau langsung turun, harusnya sih 1 jam paling lama udah sampai di Bogor. Oke. Semoga bisa jadi rekomendasi ya buat yang mau pertama kali camping. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa.